Hino Motor Sales Indonesia hadirkan 6 kendaraan andalannya di Gias 2023. Bahkan 2 diantaranya baru diperkenalkan ke publik khususnya di Gias tahun ini. Selain itu, Hino memboyong 1 unit bus medium di booth miliknya dalam bentuk bus transportasi publik dalam kota. Dan inilah booth Hino Gias 2023, rajanya truk dan bus di Indonesia. Sumber Alam ada rencana kedepannya bakalan ngambil unit atau gimana, Pak? Moga-moga. Tapi di siang hari ini saya berada di tempat diselenggarakannya Gias 2023, tepatnya di SBSD City Tangerang di Hall 3, booth-nya milik Hino. Dan tentunya nanti kita bakalan mampir di beberapa karoseri juga yang tentunya dengan produk-produk terbaiknya. Di booth inilah Hino memperkenalkan beberapa kendaraan terbaiknya yang akan berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023. PT Hino Motor Sales Indonesia menghadirkan 6 kendaraan andalannya di Gias tahun ini, yang dimana 2 diantaranya baru diperkenalkan ke publik pada acara pameran ini. Di ajang Gias tahun 2023, Hino mengusung tema Hino untuk Indonesia. Hal ini merupakan wujud sebagai bentuk komitmen Hino dalam memperkuat industri otomotif nasional ataupun dalam negeri. Teman-teman bisa lihat ya dari beberapa kendaraan yang dihadirkan oleh Hino, termasuk busnya juga terlihat ada stiker dengan tulisan persenan, yang dimana ini merupakan tingkat komponen dalam negeri atau dalam pembuatan unit ini menyerap komponen lokal dalam negeri yang bisa dilihat itu rata-rata di atas 40%. Hino sendiri merupakan satu-satunya brand truk dan bus di Indonesia yang memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Hal ini menandakan produk Hino memenuhi standar minimum komponen yang diproduksi secara lokal. Selanjutnya kita akan melihat sekaligus mereview secara singkat terkait 6 kendaraan yang dihadirkan oleh Hino di Gias tahun 2023 ini. Kita akan mulai dari Hino Bus GB150 Automatic. Bus yang ada di depan kita ini merupakan bus medium GB150 Long Automatic Euro 4. Bus ini nampaknya menjadi satu-satunya bus yang terparkir di booth-nya Hino. Terlihat bus ini menggunakan balutan bodi dari karoser Laksana tipe Mini Trans yang dioperasikan oleh Transjakarta. Hino GB150 Automatic yang dihadirkan ini menjadi bus dengan transmisi otomatis pertama di segmen bus mediumnya Hino dan merupakan solusi seperti bus untuk transit maupun bus transportasi dalam kota dengan basis pengoperasian stop and go. Bus ini memiliki panjang 8,55 meter, lebarnya 2,1 meter dan tingginya 3,5 meter. Masuk ke bagian interiornya, sistem kemudinya dapat disesuaikan dengan posisi pengemudi. Untuk interiornya ciri khas banget sih bus dalam kota dengan bentuk dan susunan kursi yang seperti ini, guys. Sekarang kita udah ada di interiornya Hino GB150 bus medium yang Euro 4 yang automatic. Nah, kebetulan kita bareng owner perusahaan otobus Sumber Alam, Pak Antoni. Halo YouTuber. Oke, gimana Pak Antoni terkait Hino GB150? Ya, ini saya cukup kagum ya, karena Hino ini adalah medium bus pertama di Indonesia menggunakan transmisi otomatis. Dan respon dari teman-teman sepertinya bagus. Saya lihat juga pemesanannya bagus, karena saya kadang kalau main ke Laksana ada aja pesanan GB yang matic gitu. Jadi saya pikir saatnya emang saat ini kita mempermudah pekerjaan driver ya, supaya tidak lelah, karena kelelahan itu nanti terkaitnya sama faktor keamanan. Jadi Hino sudah maju lebih dulu dan perhatian terhadap hal itu. Sip Hino. Sesis GB150 ini PL Sumber Alam ada rencana kedepannya bakalan ngambil unit atau gimana, Pak? Moga-moga. Tapi saat ini belum, karena memang kami fokus di akap dan big bus. Tapi moga-moga nanti kalau masuk ke yang wisata medium, saya pikir itu perlu dipertimbangkan. Oke, siap-siap. Oke, Pak Antoni, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Oh ya, bus medium Hino GB150 ini merupakan salah satu kendaraan yang masuk dalam kategori tingkat komponen dalam negeri atau TKDN plus BMP sebanyak 44,35%, guys.
Kita lanjut ke unit yang berikutnya, yaitu Hino Bus 115 SDBL 4x4 yang merupakan bus berpenggerak 4x4 pertama yang diproduksi oleh APM di Indonesia, yang khususnya diproduksi sebagai kendaraan di medan-medan yang cukup berat seperti pertambangan dan juga kebun sawit misalnya. Hino Bus 115 SDBL 4x4 ini juga bisa dirombak menjadi mikrobus yang bisa diisi hingga 20 penumpang. Salah satu bodi yang bisa dirombak jadi bus dari sesis ini yaitu Jetbus Jumbo dari karoseri Adiputro. Uniknya dari produk terbarunya Hino ini mengusung mesin 4x4 yang tentunya lebih tangguh dan kuat di segala medan, entah itu digunakan untuk bus maupun truk pengangkutan. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga maksimum hingga 115 horsepower di 2500 rpm, memiliki panjang total 6,43 meter dengan transmisi 5 percepatan. Kita lanjut ke truk pemadam kebakaran. Terlihat unit ini menggunakan Hino 300 series tipe 136 HDX Euro 4 dan menggunakan bodi pemadam kebakaran. Sesuai dengan namanya, truk ini ditenagai 136 horsepower di 2500 rpm dengan 6 percepatan yang membuat unit ini tangguh dan handal ketika beroperasi. Untuk panjang total kendaraan ini kurang lebih 6 meter. Unit yang satu ini terbilang cukup menarik, bukan sekedar kendaraan pemadam kebakaran biasa, namun sudah dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran mulai dari hal-hal yang kecil sampai dengan hal yang basis. Oh ya, Hino 300 series tipe 136 HDX ini termasuk juga kendaraan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebanyak 54,64% guys. Kita bergeser ke kanan atau unit yang keempat yang diboyang oleh Hino dalam pameran Gias tahun ini, yaitu Hino 500 series tipe FM340 TH-ABS Ultimate Safety Euro 4 sebagai varian yang dikhususkan untuk angkutan B3 ataupun bahan berbahaya dan beracun seperti Pertamina misalnya. Hino 500 series tipe FM340 TH sudah dilengkapi dengan fitur ABS, sehingga menambah keamanan dan kenyamanan saat pengoperasiannya. Selain itu, mesin ini sudah ditenagai dengan power maksimum sebanyak 350 horsepower di 2100 rpm dengan transmisi 9 percepatan. Kita lanjut ke unit yang berikutnya, yaitu Hino 500 series tipe GM280 JDR Mining Euro 4 yang merupakan dump truck yang cocok digunakan untuk tambang dan sudah dilengkapi dengan fitur retarder yang berfungsi untuk meningkatkan daya pengereman dan keselamatan saat sedang beroperasi. Sebagai unit yang lebih dikhususkan daerah tambang, maka beratnya medan tambang tidak menjadi kendala dengan hadirnya Hino 500 series tipe GM280 JDR Mining ini. Unit ini dapat menghasilkan tenaga maksimum sebanyak 285 horsepower di 2500 rpm dengan transmisi 9 percepatan. Untuk setir kemudi, panel, dan lain sebagainya, ini hampir sama dengan Hino Bus RM280. Maka tidak heran spare part bus Hino cukup mudah didapat karena hampir memiliki kesamaan dengan truk Hino guys. Kita beralih ke unit yang terakhir yang diboyang oleh Hino di booth miliknya, yaitu Hino 300 series tipe 136 HD. Terlihat unit yang ada di depan kita ini menggunakan body skylift yang dihadirkan guna mempermudah para pekerja seperti pemeliharaan jaringan, lampu jalan, dan lain sebagainya. Mesin dari Hino 136 HD dapat menghasilkan tenaga maksimum sebanyak 136 horsepower di 2500 rpm dengan transmisi 5 percepatan.
Nah, itulah ke-6 unit yang dihadirkan oleh PT Hino Motor Sales Indonesia pada booth miliknya. Selain itu, di booth dengan luas 780 meter persegi ini tersedia beberapa fasilitas seperti total support yang berisi informasi layanan dan juga purna jual, My Hino, Hino Academy yang berisi layanan pelatihan bagi customer, Hino Connect dengan layanan telematik untuk kemudahan operasional kendaraan, dan masih banyak lagi. Lebih jelasnya silakan datang langsung ke booth Hino di Hall 3 Gias 2023 yang berlangsung sampai tanggal 20 Agustus tahun 2023, guys.